Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang Pak Soleh banggakan, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan keadaan sehat. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke, anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama dengan membaca Raditu Bila bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku semuanya, saya doakan sehat selalu. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Oke. Aisyah, Akila, Agita, Asyar Fauzan, Habib, Naswa, Prabudyo, jadi Prabudi Argo ya. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya anak-anakku sekalian. Oke, kemarin kita bicara tentang apa kemarin? Strategi dakwah perkembangan Islam di Indonesia. Jadi ada beberapa strategi ya. Apa aja kemarin strateginya Mas Azhar? Salah satunya dengan apa? Ya. Dengan apa kemarin? Perkawinan. Dengan apa? Ya, dengan berdagang, perkawinan. Dengan apa lagi? Kultur budaya. Dengan apa? Dengan apa? Apa? Pendidikan. Oke, itu salah beberapa strategi dakwah yang Islam masuk ke Indonesia. Oke anak-anakku, kita lanjut untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Perlu kita ketahui, kerajaan Islam ini mempunyai andil besar dalam proses penyebaran dan pengembangan agama Islam di Indonesia. Oke, nih pada hari ini Pak Soleh punya media namanya apa ini? Pop up atau buku ngumpul ya. Di dalamnya ini ada sejarah perkembangan kerajaan Islam, baik itu dari sejarahnya, berdirinya, kemudian raja-rajanya siapa, kemudian nanti masa kejayaannya kayak apa, kondisi politik dan ekonominya dalam kerajaan itu seperti apa, dan pastinya karena waktu terus berjalan maka kerajaan-kerajaan itu juga mengalami masa kemunduran. Nah nanti coba kalian menganalisis dan mengevaluasi pop-up ini, kemudian kalian diskusikan dengan teman yang tadi sudah dibentuk kelompok. Setelah itu tolong presentasikan.
hasil dari diskusi kalian dengan teman-teman kalian. Oke? Oke. Maka dari itu nanti untuk kelompok pertama kerajaan Samudra Pasai dan Aceh. Ini lembar kerjanya. Nanti tolong dianalisis dan evaluasi ya di sini ya. Oke, dikerjakan secara kelompok. Untuk kelompok kedua ini ada kerajaan Demak dan Banten. Demak dan Banten ya. Ini ada anak Pranjen. Ya, kamu harus tahu sejarahnya. Demak itu dulu seperti apa? Ya. Oke. Kita Demak ya guys. Demak dan Banten. Ini LKPD-nya nanti tolong diisi di sini hasil diskusinya. Kemudian nanti dipresentasikan ya. Oke. Makasih Pak. Nah, harus kerja Sama. Makasih Pak. Oke, kelompok yang ketiga adalah kerajaan Dua Talu. Kerajaan Dua Talu ya. Nanti tolong kalian dianalisis dan juga evaluasi berkaitan dengan kerajaan Goa dan Talu. KPD-nya. Dan kelompok yang terakhir adalah kelompok kerajaan Tidore dan Ternate. Tidore dan Ternate. Oke, nanti tolong didiskusikan dengan teman-temannya ini ke KPD-nya. Ya, tolong mulai sekarang tolong didiskusikan dengan teman-teman dalam kelompoknya. Kemudian nanti setelah itu kita presentasikan bersama-sama. Nanti kalau ada yang perlu dipertanyakan, ketika nanti ada kesulitan dalam diskusi, boleh nanti kita kerjasama atau tanya kepada Pak Soleh dan sebagainya. Ayo mulai kita bahas persatu-persatu. Kerajaan untuk kelompok 2, kerajaan Demak dan juga kerajaan Banten. Simpulkan dan sampaikan semua di depan kelas secara bersamaan. Ini apa ya? Jadi kan kita dapatnya ini. Ya, berarti kesimpulannya Untuk kelompok 1 nanti tolong didiskusikan berkaitan dengan kerajaan apa? Samudra Pasai dan kerajaan Aceh. Nanti tolong semuanya harus mempunyai peran aktif dalam diskusi ini. Untuk kelompok 3 yaitu kerajaan Dua Talu. Kerajaan Dua Talu itu kira-kira kerajaan apa? Kalau sekarang, daerah sekarang apa? Makassar. Ya, sekarang itu menjadi sebuah daerah di Sulawesi Selatan. Itu daerahnya namanya Makassar, itu termasuk dulunya adalah bagian dari kerajaan Dua Talu. Kemudian
rajanya yang terkenal adalah raja siapa? Sultan Hasanuddin. Oke, nanti tolong diskusi dengan teman-temannya, ya, semua mempunyai peran aktif. Oke, kelompok 4, ya, didiskusikan dengan teman-teman berkaitan dengan kerajaan apa? Ternate dan Tidore. Nanti didiskusikan bareng, kemudian semua mempunyai peran aktif dalam kerajaan. Terima kasih ya, saya diskusikan dulu. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, tanyakan Pak Soleh. Siap. Biasanya kan biasanya kan itu kayak ini biasanya tuh kayak menggambarkan kayak orang Islam banget gitu loh. Terus habis itu ini kayak India ya? Iya. Ini coba dibaca. Ya, oke. Gimana kelompok 1 ada apa? Ini Pak, saya mau tanya Pak, untuk kerajaan-kerajaan di Samudra, kerajaan di Samudra Pasir ini kan sangat banyak Pak. Tadi ada sekitar Filipin Pak, sebagai raja-raja. Nah ini ditulis semua apa yang raja-raja yang penting aja Pak, yang memiliki masalah-masalah di Samudra Pasir. Oh ya, untuk raja-rajanya kalian bisa ini aja. Mulai pendirian mungkin ya, mulai pendirian kerajaan, kemudian kemasan. Ya, seperti halnya kerajaan Majapahit. Majapahit itu terkenal dengan siapa yang paling terkenal? Adalah Gajah Mada, katakanlah seperti itu ya. Yang Wuruk, Gajah Mada, kemudian ambil yang berdirinya raja yang pertama kali mendirikan kerajaan itu dan masa kejayaan dari sebuah kerajaan itu. Oke. Berarti ada 2 jenis ya Pak? Ya. Yang pertama pas pendidikan, yang kedua pas masa-masa dari. Ya, seperti itu. Tapi ya tetap kalian harus tahu juga nanti rajanya siapa aja. Oke. Siapa nanya lagi? Ya mungkin. Terima kasih ya Pak. Aku ini dari Raden Patah. Aku kehidupan ekonominya Raja Demak. Raja-raja. Aku pendiri dari Kerajaan Demak. Aku raja-raja ya. Sama peninggalannya Mas? Ini semuanya udah dapat satu. Udah. Itu yang berapa satu ya? Ini 2. Nah, kasih Dina satu itu. Oh iya. Oh iya. Nah, sip. berarti Berarti aku- nanti kita semuanya membaca masing-masing satu-satu. Berarti aku peninggalannya ya. Ya, aku dari pendiri Kerajaan Demaknya. Peninggalan kerajaan. Ayo fokus. Peninggalan kerajaan itu ini.
mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok pertama. Oke, saya persilakan untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bukunya di bawah. Buku ya itu. Oke. Pamerkan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dari silsilah dan renaya tata Samudra Pasai. Yang pertama itu ada sejarah Samudra Pasai. Yaitu Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu didirikan pada abad 13 Masehi atau pada tahun 1285 Hijriah yang didirikan oleh Malik As-Saleh sebagai raja pertama Samudra Pasai tersebut. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Nawar Suri pada tahun 1267 Masehi. Buktinya itu ada keberadaan kerajaan ini ada makam raja-raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat runtuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di desa Bioringi, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Loksemawe. Untuk buktiannya itu ada seorang pengembara Muslim dari Maghribi, Ibnu Battuta, sempat mengunjungi pada Pasai tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, yang melihat adanya kapal Sultan Pasai di Cina. Memang sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyatakan bukti. Informasi lain juga menunjukkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Wilayah India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan pada masa jaya. Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu. Oke, lanjut. Yang lain. Dari berbagai negeri Cina, India, Singapura, dan lain. Berikut adalah silsilah sultan-sultan yang ada di kerajaan Samudra Pasai. Pertama Sultan Malikul Saleh, kemudian Sultan Muhammad Malikul Zahir, Sultan Hamud Malik Az-Zahir, Sultan Malik Az-Zahir, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, yang Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir, selanjutnya Sultan Razia, kemudian Sultan Saleh, Sultan yang lalu Abu Zaid Malik Az-Zahir, kemudian Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Sultan Zain Al-Abidin, Sultan Abdullah Malik Az-Zahir, terakhir Sultan Zain Al-Abidin. Periode pemerintahan. Tentang masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Masa kekuasaan, wilayah kekuasaan Samudra Pasai mencakup wilayah Aceh ketika itu. Struktur pemerintahan. Pemimpin tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pemimpin kerajaan, terdapat pula berbagai jabatan lainnya seperti menteri, seorang bendahara, komandan militer, atau panglima angkatan laut yang dikenal dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris kerajaan, kepala Mahkamah Agung yang dinamakan Haji, dan beberapa orang syah bandar yang mengapal dan mengawasi perdagangan asing di kota-kota pelabuhan. Lalu untuk kehidupan politik di Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Makasinu
bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya datang seorang musafir dari Venesia, Italia tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah, maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya, yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir I pada tahun 1297 sampai 1326. Kehidupan ekonomi dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kalian untuk duduk kembali, tolong buka sesi pertanyaan kepada teman-teman. Oke, sekarang dimulai dulu. Monggo dibuka pertanyaan. Oh ya teman-teman, bagi yang ada yang ingin bertanya, saya. Nah, oke, ulangi. Kelompok 2 siapa? Ya, saya ingin bertanya Akila Ramadhania dari kelompok 2. Ya. Saya ingin bertanya kenapa Samudra Pasai disebut Serambi Mekah? Oke, kenapa Samudra Pasai disebut sebagai Serambi Mekah? Oke, kelompok yang ketiga dulu ya. Pertanyaan dulu ya, nanti jawab satu-satu ya. Oke, monggo kelompok 3 siapa yang mau bertanya? Apa saja sih peninggalan kerajaan Samudra Pasai itu? Ya, itu peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Kemudian untuk kelompok keempat, pertanyaannya apa? Mengapa Samudra Pasai memiliki kontribusi yang besar dalam penyebaran Islam di Nusantara? Oke, kontribusi Islam di Nusantara. Oke, saya ulangi pertanyaan yang pertama. Kenapa kerajaan Samudra Pasai itu atau di daerah Aceh, yang letaknya di Aceh itu dikenal sebagai Serambi Mekah? Oke, yang kedua, peninggalannya apa? Dan yang ketiga, kontribusi Samudra Pasai dalam penyebaran Islam. Waktu dan tempat kami persilakan untuk kelompok pertama menjawabnya. Oke. Untuk singkat saya Azhar Muhammad untuk menjawabnya dari kelompok 2. Ya. Itu adalah kenapa Samudra Pasai disebut dengan Serambi Mekah? Karena mungkin Samudra Pasai ini sangat memiliki hubungan yang sangat erat dengan Arab Saudi, yaitu di Mekah dan Madinah. Apalagi di Mekah dan Madinah ini merupakan tempat Islam, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di situ. Jadinya Aceh juga merupakan tempat syariat Islam yang ditegakkan secara ketat pada zaman itu juga, sehingga bisa disebut dengan Serambi Mekah. Mau menambahin Azhar. Jadi dulunya tuh sebelum orang-orang ke Mekah untuk beribadah, orang-orang Nusantara itu dikirim dulu ke Aceh. Jadinya kayak transit dulu ke Aceh. Nah, mulai dari itu Aceh disebut sebagai Serambi Mekah. Oke, gimana kelompok 2? Sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih. Yang selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3. Yang peninggalan Ya, tadi ya. kelompok berapa, Pak? Kelompok 3. Mau jawab, peninggalannya itu yang pertama ada cakradonya atau lonceng berbentuk stupa, kemudian ada makam Sultan Malik Al-Saleh, terus Sultan Malik Al-Zahir, terus yang terakhir ada hikayat dari raja-raja. Ya, sebuah buku itu. Ya, dari raja-raja Samudra Pasai. Ada apa yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi ada lonceng yang berbentuk stupa. Ya, kemudian ada makam Raja Malik Saleh atau raja pertama atau pendiri kerajaan Samudra Pasai. Oke, gimana kelompok 3?
biasanya pedagang dari Cina, India, Persia itu pada transit di Samudra Pasai dan menyebarkan agama Islam di situ. Jadi mulai dari Samudra Pasai itu agama Islam bisa menyebar dengan luas apalagi dengan pertama ada perdagangan, kedua ada perkawinan perkawinan anak raja juga akhirnya juga ada kerajaan Samudra Pasai itu sendiri. Jadinya untuk dakwah Islam di Indonesia bisa dimulai dari situ karena merupakan pintu untuk Islam masuk di Indonesia. Oke, gimana Pak? Ada pertanyaan lagi? Cukup kita break close untuk kita duduk kembali. Makasih. Sama. Untuk selanjutnya kelompok kedua. Ayo, kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salamnya bareng semuanya ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Kerajaan Demak dan juga Kerajaan Banten. Pertama-tama perkenalkan, saya Kalista Davina, nomor absen 7. Saya Fazila Widyagara, nomor absen 13. Saya Naila Suci, nomor absen 9. Saya Fatina Abdul absen 12. Saya kelas Komadani absen 4. Saya akan membacakan tentang Kerajaan Banten. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin meninggal, ia digantikan oleh putranya Muhammad Rasul. Kesultanan Banten mencapai masa keemasan pada masa Sultan Agung Tirtayasa. Akhir pemerintahan Sultan Agung ditandai dengan perserikataan dengan putranya Sultan Haji yang bersekongkol dengan Belanda. Salah satu faktor kemajuan dari Kesultanan Banten adalah posisinya yang strategis, yaitu di ujung barat Pulau Jawa, lebih tepatnya di Tanah Sunda, Provinsi Banten. Ibu kota Kesultanan Banten adalah Surosoa. Banten lama, kota Serang. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Dan meski ajaran Islam mempengaruhi sebagian besar aspek kehidupan, masyarakatnya telah menjalankan praktik toleransi terhadap pemeluk agama lain. Terlebih lagi, banyak orang India, Arab, Cina, Melayu, dan Jawa yang menetap di Banten. Salah satu bukti toleransi beragama pada masa pemerintahan Kesultanan Banten adalah dibangunnya sebuah kelenteng di Pelabuhan Banten pada 1673 Masehi. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Kerajaan Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patar untuk menghadapi Portugis armada Demak yang dipimpin oleh Pati Unus. Nah, Pati Unus itu adalah putra Raden Patar. Oleh karena itu, Pati Unus diberi gelar Pangeran Sebelah Lor yang artinya pangeran yang pernah menyeberangi lautan di sebelah utara Kesultanan Demak. Selanjutnya, kehidupan ekonomi pada masa Stop dulu. Stop, mas. Ganti ini sudah. Sudah. Oke. Selanjutnya, kehidupan ekonomi di Kesultanan Demak. Pada masa penjajahannya, Kerajaan Demak menguasai pelabuhan utama seperti Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan juga Sunda Kelapa. Selanjutnya adalah kehidupan politik. Kerajaan Demak juga pertama kali bersentuhan dengan imperialisme Barat. Berdirinya Demak pada abad ke-16, kemudian dilanjutkan dengan pendudukan Portugis di Malaka. Direbutnya Sunda Kelapa pada tahun 1527 adalah salah satu upaya untuk menguasai seluruh pesisir utara dan menangkal kedatangan Portugis di Jawa. Selanjutnya, saya akan membacakan pemimpin-pemimpin dari Kerajaan Demak. Yang pertama, Raden Patar merupakan pendiri Kerajaan Demak. Dia adalah Raja Majapahit
dinikahi dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin kerajaan Demak pada 1500 hingga 1518 Masehi. Lalu ada Adipati Yunus. Setelah Raden Patah wafat pada 1515, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya Adipati Yunus sampai dari tahun 1488 sampai 1521. Lalu ada Sultan Trenggono. Sultan Trenggono membawa Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Pada 1527 pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fatmillah atas perintah Sultan Trenggono berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Lalu di sini ada Sunan Prawata. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggono. Lalu suksesi Sultan Trenggono yang berlangsung mendadak akibat kematiannya ternyata tidak berlangsung mulus. Pangeran Surawiyata atau Pangeran Setakar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawata yang merupakan putra Trenggono. Sunan Prawata kemudian membunuh Surawiyata dan menduduki kekuasaan. Lalu di sini terakhir ada Arya Penangsang yang berkuasa pada tahun 1549 sampai 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran sendiri atau Kalinyamat, penguasa seorang yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan. Sudah. Kemudian ada peninggalan sejarah Raja Demak. Yang pertama ada Pintu Bledek. Pintu Bledek merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahadan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Solo. Yang kedua ada Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak Kota, Jawa Tengah. Yang ketiga ada Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Makam Sunan Kalijaga sekarang menjadi situs yang sering didatangi para peziarah dan wisatawan dari berbagai wilayah tanah air dan menjadi salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak. Untuk masa kemunduran Kerajaan Demak sendiri berawal dari perselisihan antar pemimpin yang saling memperebutkan tahta. Jadi timbullah sebuah perang saudara yang kemudian menjadi awal dari keruntuhan kerajaan. Sekian kelompok ini membuka sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Sesi pertanyaan dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 berdiri Mas, berdiri bertanya. Mewakili kelompoknya ya. Oke. Izin bertanya tentang dengan adanya lagu Jawa Tingkir, bagaimana teman-teman dengan ada lagu Jawa Tingkir, bagaimana respon teman-teman dengan lagu tersebut, apalagi ini kan lagunya berkonotasi negatif dan mengarah pada wali-wali yang sudah menyebarkan agama Islam secara baik. Oke, bahwasanya Jawa Tingkir itu wali, tapi wali terutama wali yang di ini Kerajaan Demak, karena dulunya Sunan Kalijogo Jawa Tingkir itu salah satu raja di Kerajaan Demak itu Jawa Tingkir dengan lagu Joko Tingkir, Tombe. Nah, itu respon kalian bagaimana? Sedangkan pantas tidak? Oke, kelompok 1 ya. Yang lain? Untuk kelompok, ya berdiri. Kemajuan apa saja yang dicapai oleh Sultan Trenggono. Maksud apa aja? Untuk kelompok 4. Kelompok 4 ada pertanyaan? Oke, berdiri aja, berdiri yang bertanya. Siapa yang menggantikan Sultan Trenggono jelas bagaimana kepelajarannya berakhir. Ulang-ulangi. Yang lebih keras apa? Siapa yang menggantikan Sultan Trenggono? Siapa yang menggantikan Sultan Trenggono? Ya. Siap. Oke, monggo dijawab untuk kelompok 2. Dijawab dari pertanyaan kelompok 1. Respon kita terhadap lagu Joko Tingkir itu
pertama itu kerajaan Demak bisa menjadi kerajaan maritim yang ada di Jawa. Lalu ada juga pada tahun 1527 pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah itu bisa mengusir Portugis dari Sunda Melaka atas perintah Sultan Trenggono. Lalu untuk pertanyaan kelompok 4 tentang Yang lain, jawabnya yang lain. Fasila. Jadi kami izin menjawab untuk kelompok 4. Pengganti Sultan Trenggono selanjutnya adalah Sunan Prawata. Nah, Sunan Prawata ini merupakan putra dari Sunan Trenggono. Suksesi Sultan Trenggono yang berlangsung mendadak akibat kematiannya ternyata tidak berlangsung mulus. Jadi digantikan oleh Sunan Prawata atau anaknya Sultan Trenggono. Oke, terus gimana kelompok 4? Oke, ya. Kelompok 4 pertanyaannya sudah dijawab oleh presentator dari kelompok 2. Jadi gini anak-anak, Mas Soleh hanya menegaskan kembali bahwasanya kerajaan Demak itu dulunya adalah sebuah kerajaan Islam yang besar, ya, yang ada di tanah Jawa. Peninggalannya sampai sekarang itu kita bisa lihat. Nah, ketika kalian jalan-jalan ke Demak, ya, ada yang orang Demak di sini? Hah? Keturunan Demak atau kalian mungkin keturunan raja-raja Demak? Ya. Jadi Demak itu merupakan kerajaan Islam besar yang ada di Jawa. Ya. Kemudian perannya dalam mengusir penjajahan, dalam penyebaran Islam itu tidak bisa kita ragukan lagi. Ya. Nah, kemudian lagi peninggalannya, nah, sampai sekarang kita masih temui Masjid Agung Demak. Kemudian ada makam Sunan Kalijogo, ya, sering kita kadang ziarah. Oke, itu yang bisa disampaikan dari kelompok 2. Ada beberapa hal yang perlu sampaikan lagi? Sudah cukup. Kalau cukup ditutup dan sekian dari kelompok kami. Tidak ada salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serius loh untuk kelompok 3. Oke, anak-anak sekalian, tadi kita sudah presentasi, kemudian kalian melakukan tanya jawab. Sekarang Pak Soleh sebelum mengakhiri pembelajaran, Pak Soleh akan memberikan evaluasi, ya, evaluasi tes tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Tadi yang kita bahas, ya, evaluasi bentuknya soal pilihan ganda dan urean. Oke, tolong siapkan HP-nya karena evaluasi Pak Soleh melalui HP. Ya, saya kirim filenya, kemudian nanti dikerjakan selama 30 menit dan harus dikirim ke Pak Soleh. Oke? Saya kirim dulu ya soalnya. Oke, soalnya sudah Pak Soleh kirim. Tolong kerjakan. Saya beri waktu jam 9.30. Nanti bisa segera dikumpulkan. Oke, terima kasih. Tolong dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Oke. Anak-anakku yang Pak Soleh banggakan, alhamdulillah semuanya sudah melaksanakan tes
informatif ya berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Semoga nanti hasilnya lebih baik lagi dari pertemuan yang pertama. Ya. Semoga nanti jangan ada yang nilainya di bawah KKM. Amin. Ya seperti itu. Oke. Sebelum Pak Soleh akhiri, anak-anakku perlu Pak Soleh katakan bareng-bareng atau kita refleksikan bareng-bareng bahwasanya kita tidak boleh meninggalkan atau melupakan sejarah kita sendiri, terutama sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ya. Karena apa? Karena generasi penerus bangsa ini harus bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan atau pendahulu kita. Ya, kita harus hargai itu. Ya, di Samudra Pasai, ya, dengan adanya catatan Marco Polo, ya, itu menandakan bahwasanya dulu daerah situ atau Pasai merupakan daerah awal masuknya agama Islam di Nusantara atau di Indonesia. Kerajaan Demak, ya, kita lihat ada Masjid Agung Demak menjadi kerajaan yang besar ya di Pulau Jawa dan bisa mengusir melakukan perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi Selatan ada kerajaan Goa Talu yang kita kenal sekarang itu kerajaan Makassar ya, dengan gagah beraninya ayam jantan dari timur. Siapa itu? Sultan Hasanuddin berani menjajah, berani melawan para penjajah. Kemudian ada Tidore, Ternate ya, luar biasa. Maka jangan sampai kita melupakan sejarah kita. Ya anak-anak sekalian, seperti itu ya. Ada yang kalau dipertanyakan lagi bisa dipahami semuanya? Alhamdulillah kalau begitu. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa wal asri bersama-sama. Oke, kita membaca